قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدني علما وارزقني فهما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada pelajaran yang lalu telah kita jelaskan tentang tata cara sholat, bagaimana kita sholat. Dijelaskan juga apa yang harus kita lakukan pada saat kita sholat, bacaan-bacaan yang kita baca pada saat sholat, dan telah dijelaskan juga ada perbedaan-perbedaan sighah atau bentuk dalam doa-doa sholat. Jadi ada sebagian orang baca doanya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kemudian ada yang baca Allahu Akbar kabira, ini wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dan sebagainya. Ini tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena semuanya berasal dari Rasulullah SAW, dan sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah kadang baca ini, kadang baca itu. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Ya. Dan yang harus dipahami dan diketahui adalah ketika kita membaca doa, sudah lama kita sholat dan kita sudah lama membaca bacaan-bacaan sholat, kita harusnya memiliki keinginan untuk mengetahui, memiliki perhatian untuk tahu arti bacaan sholat tersebut. Kita lihat terjemahan dan kita baca, inni wajhtu misalkan wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita dalam baca, misal kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata-kata ini sangat penting untuk dipahami dan dimengerti seorang muslim. Inna sholati, sholatku, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan pengorbananku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Ini ikrar setiap hari kita baca. Janji, sumpah setia, kehidupanku, kematianku bukan untuk keluarga, bukan untuk pribadi, bukan untuk orang tua, bukan untuk tanah air, bukan untuk yang lain, tidak, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perjuangan kita untuk Allah, kemudian sholat kita untuk Allah, kehidupan kita dan kematian kita untuk Allah, maka kita akan menjadi berkah untuk diri kita, keluarga kita, tanah air kita, teman-teman kita, dan semuanya. Karena Allah akan mengajarkan yang benar dan yang baik kepada kita semua. Dan Allah mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk ibu kita, untuk diri kita, dan untuk juga tanah air kita, dan untuk keluarga kita. Ya, namun banyak orang Islam sekarang yang tidak melaksanakan ikrarnya yang dia baca tiap hari. Ini yang menjadi masalah, karena mereka sebagian tidak mengerti. Nah, jadi bacaan-bacaan sholat ini sangat penting untuk dihayati, untuk dimengerti, untuk difahami. Oleh karena itu, maka saya sarankan untuk mempelajari dan baca apa maksud daripada bacaan-bacaan sholat yang telah kita baca selama bertahun-tahun. Maka harus kita fahami. Walaupun kalau kita tidak faham, Allah memberikan pahala kepada kita, tidak ada masalah. Allah memberikan pahala kepada kita. Namun sebagai seorang muslim yang akan meningkatkan dan ingin meningkatkan kualitas keislamannya, maka dia sebaiknya memahami dan mengerti apa yang dia baca tentunya. Pembahasan kita kali ini tentang rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat. Apa artinya rukun? Ini sudah pernah dibahas. Ketika kita bahas rukun Islam, telah kita bahas apa artinya rukun. Ar-ruknu secara bahasa artinya adalah janibus syai'il aqwa, yaitu sesuatu yang paling kuat. Dalam sesuatu yang paling kuat disebut dengan rukun. Kalau secara bahasa, rukun adalah ma yalzamu min adamihil adam. Kalau tidak ada maka tidak ada. Wa yalzamu min wujudihil wujud. Kalau dia ada maka ada. Saya contohkan pada saat mempelajari rukun Islam, ketika ada pernikahan, seseorang sudah siap untuk menikah, dia sudah ada mempelai pria sudah ada, kemudian dia sudah mempersiapkan catering, dia sudah mempersiapkan gedung, sudah mempersiapkan penghulu, sudah mempersiapkan semuanya. Semua lengkap, cuma yang tidak ada calon mempelai wanitanya saja tidak ada, belum ada calonnya, dia sudah siap nikah, tanggalnya sudah ditentukan, tamu undangan sudah hadir. Bisa atau tidak dia menikah? Tidak bisa. Jadi harus ada calon mempelai wanita. Kenapa? Karena itu rukun. Kalau tidak ada pernikahan. Kalau ada pernikahan. Begitu. Jadi rukun.
Begitu juga perempuan sudah ada, cuman calon mempelai pria tidak ada misalkan, belum dicari. Maka tidak ada pernikahan. Nah ini harus difahami, itu artinya rukun. Nah rukun-rukun sholat. Rukun sholat kemarin sudah kita jelaskan juga artinya adalah af'alun wa aqwalun makhsusatun. Ya, perbuatan ruku, sujud, i'tidal, dan juga perkataan-perkataan yang dikhususkan, khusus untuk sholat. Perkataan dan perbuatannya khusus untuk sholat, gerakan-gerakan khusus sholat. Kemudian perkataan-perkataan zikir-zikir sholat khusus. Muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir, muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Rukun-rukun sholat terbagi menjadi 4 bagian. Ya, ada yang mengatakan rukun sholat 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 14, ya, dan seterusnya. Namun perbedaan ini sama saja sebenarnya. Akan saya jelaskan kenapa saya katakan sama. Yang mengatakan 13 dengan 17 sama, ya sama. Tidak ada bedanya. 14 juga sama. Akan kita jelaskan kenapa, bagaimana cara menghitung. Jadi bedanya di cara menghitung, bukan di rukun-rukunnya beda, tidak, tapi di cara menghitungnya saja. Terbagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama disebut dengan rukun qauli atau rukun atau sebelumnya rukun fi'li. Rukun fi'li yaitu rukun gerakan, rukun perbuatan yang dilakukan dengan gerakan, bukan dengan ucapan, namanya fi'li. Itu ada 6. Yang pertama berdiri, jika mampu tentunya, harus berdiri kalau mampu. Ya. Dan sebelum saya masuk ke sini, ke rukun, ada satu hal yang penting diketahui. Rukun di dalam mazhab Syafi'i dengan wajib tidak ada bedanya. Maka nanti di buku kalau ada dibedakan wajib sholat dengan rukun sholat, maka dalam mazhab Syafi'i tidak beda. Tidak beda. Dalam mazhab lain dibedakan, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak ada bedanya antara rukun sholat dengan wajib sholat. Dalam semua hal, dalam rukun puasa artinya wajib puasa. Dalam rukun zakat artinya wajib zakat. Dalam rukun sholat sama, rukun wudhu sama, wajib. Rukun dengan wajib sama artinya. Ya. Adapun dalam bab haji nanti berbeda. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i semua rukun dan wajib itu semuanya sama pengertiannya kecuali di dalam bab haji. Jadi rukun sholat yang fi'li, yang gerakan apa saja? Yang pertama adalah yang pertama adalah berdiri jika mampu. Al-qiyam lil qadir, berdiri jika mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ruku'. Ruku' pada saat ruku' itu gerakannya rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian i'tidal, berdiri dari ruku'. Kemudian sujud kita ketahui. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir. 6. Ya, ini rukun sholat. Ya, duduk tasyahud awal bukan rukun sholat. Duduk tasyahud awal bukan rukun sholat. Disunnahkan. Sunnah. Nanti akan dipelajari. Jadi 6 ini adalah rukun fi'li. Gerakan. 6. Kemudian setelah itu rukun qauli. Rukun ucapan yang kita ucapkan. Apa saja? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, ucapannya. Ucapan Allahu Akbar yang pertama saja. Kalau yang ketika ruku dan sebagainya bukan rukun. Sunnah. Yang rukun adalah pada saat takbiratul ihram. Allahu Akbar yang pertama itu adalah rukun qauli yang pertama, rukun salat yang pertama. Qauli, ucapan. Kemudian membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah itu sunnah. Bismillah, dari bismillah wajib sampai waladdallin itu wajib. Ya, membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, maka kemudian membaca At-Tasyahud Al-Akhir. Tasyahud akhir, bacaannya yang kemarin kita pelajari, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, adalah rukun salat. Kemudian salawat kepada Rasulullah di tasyahud yang akhir, yang terakhir. Tasyahud yang terakhir artinya kalau tasyahudnya ada 2 seperti salat duhur, salat asar, salat isya, maka yang dimaksud dengan tasyahud akhir adalah yang terakhir. Kalau salatnya cuma 1 kali tasyahud, maka yang dimaksud adalah tasyahud yang 1 kali itu. Seperti sholat subuh, cuma ada 1 kali tasyahud, maka itu tasyahud yang dimaksud. Jadi
tasyahud akhir, dan kemudian yang ketiga membaca tasyahud akhir. Kemudian yang keempat membaca sholawat pada Rasulullah SAW di tasyahud akhir, baca sholawat pada Nabi. Ya. Dan yang kelima adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, itu adalah rukun sholat. Tidak nengoknya bukan rukun. Nengok bukan rukun sholat. Tapi disunnahkan. Nah, kemudian salam yang pertama yang rukun, yang kedua bukan rukun. Ini yang harus dipahami. Itu ada 5 jadinya. Yang pertama tadi takbiratul ihram, baca Allahu Akbar, kemudian baca surat Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, kemudian membaca salawat kepada Rasulullah tasyahud akhir, kemudian setelah itu salam yang pertama. Nah, ini adalah 5. 5 tadi 6, berapa? 6 tambah 5 11. Ya, tadi yang fi'li, yang gerakan 6, sekarang yang 5 berarti 11. Kemudian ada namanya rukun qalbi, rukun yang di hati. Apa rukun di hati? Rukun di hati adalah kita niat salat. Ya, niat salat. Ini salat subuh, ini salat zuhur, harus kita niatkan. Jadi niatkan adalah saya niat salat wajib. Sebutkan wajibnya apa? Fardu apa fardunya? Fardunya subuh atau fardunya zuhur atau fardunya asar atau fardunya isya atau maghrib, itu disebutkan. Jadi saya niat salat wajib, kemudian sebutkan namanya apa. Nah, itu yang wajib. Di dalam hati tempatnya tentunya di dalam hati. Ini yang diwajibkan ya. Jadi termasuk rukun salat. Di niat di dalam hati termasuk rukun salat. Kemudian yang berikutnya rukun ma'nawi. Ini sudah 12. Kemudian berikutnya rukun ma'nawi. Rukun ma'nawi adalah at-tartib atau berurutan. Jadi ketika sholat tidak kita takbir kemudian sujud dulu, baru i'tidal, baru ruku, tidak berurutan, tidak, tapi berurutan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Nah, maka jika rukun ditinggalkan di sini hukumnya sholatnya batal kalau sengaja. Atau tidak sengaja, sholat batal ya. Rukun itu harus dikerjakan. Kalau tidak sengaja, maka dia melakukan rukun tersebut. Kalau dia tidak sengaja, kalau sengaja tentunya batal sholatnya. Kalau dia sengaja tidak mau ruku, dia sengaja tidak mau baca Al-Fatihah, tentunya dia batal karena dia tahu bahwa dia meninggalkan rukun. Kalau tidak sengaja, maka dia kerjakan yang dia tinggalkan. Kalau wajib-wajib sholat, di sini ada pembahasan tentang wajib-wajib sholat. Ya, wajib-wajib sholat di sini dalam mazhab Syafi'i wajib sholat tadi yang disebutkan 13. Jadi 13 tadi disebut dengan wajib sholat, disebut dengan rukun sholat. Saya tadi juga setelah menjelaskan, ada yang mengatakan rukun sholat 17, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Yang mengatakan 17 menambahkan rukun di setiap gerakan. Rukun namanya tuma'ninah, yaitu sholat dengan tenang, tuma'ninah. Tidak ada perbedaan dengan yang 13. Bagaimana tidak ada perbedaan? Yang 17 mengatakan pertama dia niat, kemudian setelah itu takbiratul ihram, ini urutannya. Ya, kemudian setelah itu dia baca Al-Fatihah. Yang ketiga, kemudian setelah itu dia ruku. Setelah baca Al-Fatihah ruku. Ini kita bicarakan yang wajib sholat saja, yang wajibnya saja, tidak bicara yang sunnah. Ruku. Nah, ruku yang mengatakan 17 menambahkan tuma'ninah. Setelah ruku dia katakan tuma'ninah, rukun yang kelima. Kemudian i'tidal yang keenam. I'tidal berdiri dari setelah ruku. Kemudian tuma'ninah yang ketujuh. Kemudian sujud. Ya, ke-8. Kemudian tuma'ninah setelah sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, nomor 10. Kemudian yang ke-11 tuma'ninah. Jadi tuma'ninah terus, ada tuma'ninahnya. Tuma'ninah. Kemudian setelah itu tasyahud, duduk untuk tasyahud yang pertama, yang terakhir, duduk tasyahud terakhir. Kemudian membaca tasyahud membaca bacaan tasyahud. Pada saat duduk baca, karena ada beda antara duduk saja dengan membaca. Jadi duduknya rukun, bacanya juga rukun. Kemudian salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Kemudian setelah itu, setelah salawat dia
dia membaca salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian salam. Dia salam artinya mengatakan assalamualaikum, kemudian setelah itu dia melakukan dengan at-tertib atau dengan berurutan. Nah ini jadi 17 semuanya. Ini 17 dengan yang 13 tidak berbeda, karena yang ke-13 ketika mengatakan ruku, maka itu mensyaratkan ruku itu harus dengan tumakninah. Jadi tidak disebut ruku yang mengatakan 13, ruku itu tidak ada kalau tidak ada tumakninahnya. Jadi sama saja. Jadi ruku, kalau dia katakan ruku berarti sudah otomatis ada tumakninah. Jadi kalau kita pernah lihat di YouTube ada orang sholat Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak benar. Mendingan tidak sholat. Lebih baik dia baca buku di rumahnya atau dia tidur, lebih baik daripada sholat seperti itu. Ya, ini banyak orang yang sembarangan sholat, dan kita telah ketahui dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa sholat itu dengan tumakninah, harus ada tumakninahnya. Ini yang harus dipahami. Jadi tadi 13 rukun tadi ditambah 4 ya, karena tumakninahnya ditambah setelah ruku, ditambah setelah i'tidal, ditambah setelah sujud, dan ditambah setelah duduk di antara dua sujud. Jadi 13, yang pertama saya katakan sebagian ulama mengatakan rukunnya 13, sebagian mengatakan rukunnya 17 ditambah 4, 13, kemudian ditambah 4 jadi 17. Kemudian ada lagi yang menambahkan, jadi setelah menyebutkan 13 rukun yang pertama tadi saya sebutkan, kemudian dia tambah yang terakhir tumakninah. Jadi tumakninah ditambah sekali untuk mengingatkan. Jadi yang menambahkan tumakninah itu tujuannya untuk mengingatkan bahwa sholat itu harus ada tumakninahnya. Ini yang harus difahami. Nah, jadi wajib-wajib sholat ini bukan wajib. Ya, jadi ini yang dibahas di sini bukanlah yang wajib. Kita baca persatu-satu dan kita jelaskan hukumnya. Wajib-wajib sholat sudah dijelaskan tadi, yang 13 atau 17 tidak ada lagi yang wajib dalam sholat setelah itu. Kemudian yang pertama, seluruh takbir selain takbiratul ihram itu sunnah hukumnya, bukan wajib, sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian membaca subhana rabbiyal azim juga sunnah. Kemudian sami Allahu liman hamidah sunnah. Di sini di buku disebut wajib, tapi yang benar sunnah. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu sunnah. Kemudian membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ada tambahan wa bihamdih sebagaimana yang kita jelaskan kemarin dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Imam Ahmad ditanya baca wa bihamdih atau tidak. Imam Ahmad tidak memberikan jawaban yang pasti. Imam Abu Dawud yang meriwayatkan wa bihamdih juga beliau tidak mengatakan dengan pasti. Aku tidak tahu, artinya mereka tidak memastikan bacaan wa bihamdih tersebut. Namun sebagian ulama, diantaranya seperti saya katakan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, juga dalam Nihayatul Muhtaj, dikatakan wa bihamdi tidak ada masalah. Jadi yang membaca wa bihamdi boleh, tidak baca wa bihamdi juga tidak ada masalah. Kemudian membaca Rabbighfirli juga sama, tidak wajib. Kemudian duduk untuk tasyahud awal. Nah ini bukan wajib tapi sunnah. Nanti akan dipelajari pada pembahasan sunnah-sunnah salat insyaallah ta'ala. Kemudian membaca tasyahud awal juga sunnah. Jadi kalau kita nanti ketika sholat zuhur misalkan, begitu kita lupa setelah rakaat kedua tidak duduk tasyahud awal, kita bangun ke rakaat ketiga, di sini tidak balik lagi ke duduk tasyahud, tidak usah. Kenapa? Karena kita di sini telah melakukan rukun. Kita telah meninggalkan sunnah. Tinggal sunnah tidak usah balik lagi, karena kita telah melakukan rukun. Jadi dibiarkan saja, nanti kita sujud sahwi. Nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala tentang sujud sahwi dan sunnah-sunnah salat setelah ini insyaallah. Demikian, mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun